Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi dan apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Galuh Sinta di The Cafe Podcast. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat ataupun mendengarkan, saya ucapkan selamat datang. Nah, teman-teman pasti penasaran nih, apa itu The Cafe Podcast? The Cafe Podcast adalah podcast milik jurusan DKV yang ada di SMK Negeri 1 Brodong, di mana The Cafe Podcast akan membahas hal terkait dengan desain grafis, ilustrator, animator, dan lain sebagainya. Dan tentunya kali ini saya nggak bakal sendirian, karena saya bakal ditemenin oleh guru yang keren. Beliau adalah ketua jurusan DKV yang ada di SMK Negeri 1 Brodong. Kita sambut dulu dong, Pak Kholik. Silahkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Bapak Abdul Kholik SPD. Saya di sini adalah kepala program jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya menjadi kepala program ini sejak tahun 2021, menjadi kepala program jurusan dulunya namanya multimedia, yang kemudian sejak tahun 2002 atau tahun pelajaran 2022-2023 berubah nama menjadi Desain Komunikasi Visual. Nah, secara rinci saya lahir di Bojonegoro tanggal 27 September 1982, yang kemudian menikah, dapat istri orang Babat, dan sampai sekarang saya bertempat tinggal di Babat. Ya, mungkin itu perkenalan dari saya. Sebelumnya juga saya bukan hanya kepala program jurusan multimedia, tetapi saya ditugaskan di SMK Negeri 1 Brodong ini sebagai guru mata pelajaran sejarah. Nah, mendapatkan tugas tambahan menjadi kepala program jurusan Desain Komunikasi Visual. Pak, terima kasih ya Pak atas perkenalannya. Semoga teman-teman ini tahu ya, Bapak ini sudah memperkenalkan dan kita sudah kenal dengan Pak Kholik ini. Dan di episode kali ini kita bakalan bahas hal terkait dengan desain komunikasi visual yang ada di SMK Negeri 1 Brodong. Kalian pasti penasaran kan gimana ceritanya? Makanya tetap stay tune ya. Halo Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, baik-baik ya. Iya. Terus ngajarnya gimana Pak? Lancar? Selama ini alhamdulillah lancar, mengajar sejarah juga lancar, ngurusi jurusan DKV juga lancar. Alhamdulillah. Terus gini Pak, saya kan mau ngasih pertanyaan-pertanyaan sedikit gitu. Ya, siap. Bapak sebagai ketua jurusan DKV ini bisa menjelaskan tentang DKV itu apa gitu loh Pak? Oke, ya. DKV atau Desain Komunikasi Visual. Dulunya kita jurusannya bernama multimedia. Ya, sejak tahun 2022-2023 ini jurusan multimedia berubah nama menjadi Desain Komunikasi Visual. Nah, apa itu DKV? DKV itu adalah salah satu cabang ilmu desain yang mempelajari tentang komunikasi, ungkapan, kreatif ya, teknik dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual atau seni rupa. Nah, diharapkan nanti anak-anak jurusan DKV ini mampu menyampaikan pesan berupa informasi ya dengan tujuan persuasif, yaitu mempengaruhi massa, mempengaruhi perilaku masyarakat. Ya. Nah, proses penyampaian pesan ini diharapkan menggunakan media yang inovatif, kreatif, efektif, informatif, dan juga komunikatif. Itulah DKV ini. Nah, tujuannya nanti adalah mengolah dari bentuk visual menjadi tujuan sosial maupun komersial. Saya contohkan misalnya, siswa itu harus mampu untuk membuat poster. Nah, poster itu kan tujuannya untuk mempengaruhi masyarakat, baik itu poster berupa iklan komersial maupun poster yang berupa iklan sosial. Seperti itu untuk DKV ini. Terima kasih Pak penjelasannya. Semoga teman-teman mengerti ya.
Terus apa sih Pak kelebihan jurusan DKV di SMK Negeri 1 Brondong ini dari jurusan yang lain gitu Pak? Oke. Kelebihan jurusan DKV dibanding jurusan yang lain, memang setiap jurusan itu mempunyai tujuan sendiri-sendiri, yaitu meningkatkan kompetensi di masing-masing siswa sesuai dengan jurusannya. Kalau dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Brondong, untuk DKV ini tergolong sangat-sangat unggul dalam apa? Yang pertama adalah dalam hal fasilitas. Fasilitas yang dimiliki oleh jurusan DKV ini sudah lengkap. Alat-alatnya insya Allah sudah mumpuni untuk nanti digunakan sebagai sarana belajar maupun media komunikasi, informasi dan juga komunikasi dengan masyarakat. Di jurusan DKV ini terdapat 30 unit PC komputer yang di situ ada berbagai macam program yang digunakan untuk desain komunikasi visual. Misalnya CorelDRAW, Photoshop maupun Adobe Premiere, yang itu notabene adalah sarana-sarana utama yang menunjang untuk jurusan DKV ini. Di samping itu ada sarana yang lain, misalnya kita sudah punya kamera mirrorless, kemudian kamera DSLR, kemudian camcorder, area podcast seperti ini, dan juga alat-alat lain yang sangat menunjang untuk kegiatan pembelajaran di jurusan DKV. Nah, kalau misalnya nanti siswa itu belajar semuanya terfasilitasi, itu yang menjadi kelebihan jurusan DKV ini. Terima kasih Pak. Terus pelajaran apa sih Pak yang biasanya diajarkan di jurusan DKV ini? Oke, ya. Karena namanya saja DKV, Desain Komunikasi Visual. Ya, dari namanya saja itu bertujuan apa? Yaitu membuat visualisasi yang bisa nanti mempengaruhi masyarakat, bisa berupa objek yang mampu bergerak maupun objek itu mampu untuk menyampaikan pesan. Itulah visual, ya, merubah visual menjadi hal semacam tadi. Nah, yang dipelajari di dalam jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual itu intinya ada 3. Yang pertama adalah desain grafis, yang kedua adalah desain multimedia, dan yang ketiga adalah komunikasi periklanan. Nah, yang pertama, yang desain grafis, yaitu yang dipelajari adalah bagaimana membuat suatu model yang statis menjadi bisa bergerak. Ya, dari yang visual bisa menjadi komunikatif, bisa menjadi informatif. Itu untuk desain grafis. Nah, yang dipelajari apa saja, yaitu komunikasi, tipografi, ilustrasi, kemudian fotografi. Komunikasi sendiri itu tadi bagaimana membuat masyarakat atau massa itu bisa terpengaruh dengan apa yang kita buat, itu komunikasi. Yang kedua, tipografi. Tipografi itu ilmu yang mempelajari tentang susunan letak huruf, bagaimana penataan huruf dan sebagainya, itu dipelajari di tipografinya. Itu masuk dalam desain grafis nantinya. Kemudian ilustrasi. Ilustrasi itu membuat gambar yang berupa visual, yang itu berupa penyampaian pesan. Bisa nanti berupa iklan atau yang lain. Nah, kemudian fotografi, karena fotografi itu memang bagian dari desain grafis, di mana fotografi itu juga akan dipelajari di DKV ini. Tujuannya juga untuk mengambil gambar yang ada di lingkungan atau objek-objek tertentu, yang itu nanti bisa digunakan juga untuk penyampaian pesan atau komunikasi. Nah, terus kompetensi apa yang harus bisa oleh siswa itu? Yaitu satu, membuat logo. Jadi siswa harus bisa membuat logo dengan misalnya Corel dan sebagainya. Ya, harus bisa membuat logo. Kemudian siswa bisa membuat tata letak, misalnya tata letak di majalah, koran, itu harus bisa membuat tata letak di situ. Kemudian siswa juga harus bisa membuat desain kemasan, desain permukaan kemasan, misalnya ada kotak roti atau kemasan susu, kemasan HP, itu siswa harus mampu untuk membuat itu di DKV itu, ya. Kemudian juga paket promosi produk.
Jadi nanti biasanya ada UKK yang tujuannya itu untuk membuat promosi produk. Misalnya bapak ibunya punya produk apa, UMKM, nah kita buat promosi produk berupa apa? Bisa berupa posternya, bisa berupa kemasannya, atau yang lain. Nah, itu untuk desain grafis. Kemudian yang kedua untuk desain multimedia ya. Itu bagaimana desain multimedia itu ada desain media yang dinamis yang terdapat di dalamnya adalah waktu dan suara. Misalnya apa? 1. Film, 2. Animasi, kemudian situs web dan media interaktif. Jadi dalam DKV selain diajari tentang desain grafis juga diajari tentang desain multimedia tadi. Bisa membuat film ya, bisa membuat animasi, bisa membuat desain web atau situs web, dan juga media interaktif. Media interaktif itu misalnya kuis dan sebagainya, itu harus bisa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu komunikasi periklanan, di mana harus bisa membuat visual yang menarik dan efisien untuk menarik penonton atau masyarakat untuk mempelajari periklanan itu. Itu yang akan dipelajari di DKV atau desain komunikasi visual ini. Ya. Terus apa aja sih Pak prospek kerja yang bisa didapat dari jurusan DKV? Oke, ya prospek kerja bagus. Yeah. Karena SMK itu motonya adalah kerja nanti ya. Yeah, Nah, SMK itu harus kerja, setelah lulus harus kerja. Nah, makanya lulusan-lulusan DKV perlu dibekali dengan kompetensi di bidang DKV ini. Betul. Nah, lulusan apa saja yang nantinya bisa dimasuki oleh jurusan DKV? Yang pertama, yang tentu yang harus bisa dimasuki oleh anak-anak DKV yaitu nanti bisa menjadi desainer grafis profesional. Nah, bisa menjadi desainer grafis profesional, juga bisa menjadi ilustrator, atau juga nanti bisa menjadi animator, bahkan bisa menjadi desainer game. Nah, itu yang diharapkan. Nah, selain itu anak-anak DKV itu diharapkan juga bisa menjadi konseptor, perancang ya, bidang komunikasi yang berbasis media dan teknologi informasi. Ya, selama ini kita kan sekarang di dunia digital, semuanya butuh media yang interaktif dan juga teknologi informasi. Adanya TikTok, YouTube dan sebagainya itu harus bisa dimasuki oleh lulusan-lulusan DKV. Sebagai apa? Bisa jadi konseptornya, perancangnya, maupun pelaksana di bidang komunikasi itu. Kemudian jurusan DKV setelah lulus juga bisa menjadi praktisi mandiri. Jadi bisa bekerja sendiri di bidang apa? Bidang promosi, percetakan, penerbitan, itu harus bisa. Nah, bisa membuat nanti, bisa membuka percetakan sendiri, ya, bisa membuat apa itu? Membuat promosi sendiri. Ada usaha apa dia bisa promosi sendiri. Nah, gitu. Kemudian selain itu lulusan DKV juga bisa menjadi konseptor di bidang kampanye sosial. Nah, misalnya usumnya partai-partai politik atau legislatif, dewan-dewan, dia bisa merancang bagaimana membuat kampanye sosial atau juga kampanye komersil untuk memenangkan pasangan itu dengan membuat apa? Ya, iklan-iklan yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat. Nah, selain itu ya mungkin bisa juga menjadi pengajar, ya, bisa menjadi pengajar atau juga seperti saya pengajar dan juga berusaha menjadi wirausahawan. Nah, itu untuk jurusan DKV setelah lulus nanti. Semoga teman-teman paham ya. Selain kerja apa lulusan multimedia atau sekarang diubah jadi DKV ini bisa kuliah Pak? Sangat bisa ya. Kalau nanti misalnya setelah lulus dari SMK Negeri 1 Brondong jurusan DKV ini mau kuliah itu sangat bisa, dan ini difasilitasi oleh SMK ini. Nah, selain nanti mungkin minatnya bekerja silahkan, kalau minatnya kuliah juga difasilitasi. Insya Allah DKV ini juga memfasilitasi anak kalau mau kuliah. Kalau bisa nanti kuliah melanjutkan jurusan DKV, wah malah lebih bagus lagi. Nah, jurusan DKV itu ada di berbagai perguruan tinggi dan itu termasuk jurusan yang favorit juga. Ya, misalnya di UPN itu ada juga jurusan DKV. Di UNESA ada juga jurusan desain komunikasi visual, dan di perguruan tinggi negeri yang favorit
itu jurusan DKV memang juga banyak peminatnya dan menjadi jurusan yang favorit untuk dipilih oleh calon mahasiswa. Nah, itu ya. Wah, terima kasih Pak. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Gimana teman-teman, tertarik kan masuk ke jurusan DKV? Jangan lupa pilih jurusan DKV yang ada di SMK Negeri 1 Brondong ini ya. Jika kalian ingin tahu lebih banyak info-info tentang pendaftaran siswa baru, kalian bisa cari saja di website dengan cara ketik www.smkn1brondong.sch.id atau kalian bisa ikuti channel YouTube kita dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, agar kalian tidak kelewatan episode-episode terbarunya. Nah, sudah waktunya nih, saya dan Pak Kholik undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.